mau dibuka apa dibuka? Ini Mas Alfi kelihatannya baru memberitahu, jadi akhirnya sedikit orang yang di situ. Assalamualaikum. Ini Ines Frederica nggak ada. IG-nya udah live Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa, para santri, para santriwati di IG Live TV, insya Allah kita akan mengadakan kajian antara Vision 99 bersama dengan Samila Series menyampaikan tentang materi Muslim Hebat yang hari ini memasuki materi yang ketiga ya dalam Muslim Hebatnya. Bersama dengan Vision 99 kita akan mempelajari banyak hal dalam kesempatan pagi ini. Semoga mendapatkan keberkahan di hari Jumat, supaya pikiran kita terus berjalan dan pikiran kita tidak mandek. Kita harus terus mendengar, kita harus terus berpikir, karena kualitas akal ini akan memberikan banyak kualitas pada kehidupan kita, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, suaranya agak jauh, Ustaz. Itu mic-nya di situ, Mas. Pasang mic pada rumah. Nyala. Ya, bismillah. Bisa dengar suara saya, Om? Nah, sekarang lebih jelas nih, Ustaz. Iya, saya sebelum Om menyampaikan sesuatu, saya sampaikan ribuan rasa terima kasih atas seluruh respect dan atas pengertiannya di Vision 99, karena kami akhirnya agak mendadak, agak tiba-tiba, karena memang ternyata qadarullah Samila Series ada beberapa part yang harus kita revisi dan harus kita sempurnakan. Jadi akhirnya berakibat kepada banyak kajian yang akhirnya digeser-geser lagi. Walaupun baru kemarin berjalan normal sekali, tapi ternyata tiba-tiba ada pengalihan lagi jadwal. Tapi saya yakin insya Allah Vision 99 ini sudah berkomitmen pada ilmu. Walaupun mungkin kami juga harus belajar untuk mengevaluasi supaya lebih tertib lagi, kami usahakan. Karena memang ini di luar yang kita rencanakan ketika produksi kita, memang ternyata harus ada yang direvisi. Saya menyampaikan ya terima kasih yang besar, jazakumullah khair atas seluruh para pengurus di Vision 99 atas segala pengertiannya dan pemahamannya selama ini dan tidak pernah komplain. Semoga kesabarannya menjadi keberkahan dalam setiap ilmu yang didapatkan, insya Allah. Kita amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa jazakallahu khair, Ustaz. Kebetulan kemarin kita juga lagi ada makan malam bersama nih pengurus Vision 99, ada saya, ada Bu Lida, ada Bu Milka, ada Bu Tasya juga. Kita sih sebenarnya nggak masalah. Cuman Afwan nih jadi attendingnya kayaknya sedikit. Soalnya kita mendadak, takutnya orang-orang masih pada lagi masak kali sekarang, Ustaz, atau lagi siap-siap kerja atau apa gitu. Afwan nggak apa-apa ya, Ustaz. Nggak apa-apa. Kita juga ya kita ada live IG juga sekarang. Gitu.
Iya, nggak apa-apa yang bisa aja gitu. Kalau kemarin kita alhamdulillah sampai 300 gitu, ini baru 23 nih attendinya. Iya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Kemarin iya. Gitu ya. Kemarin juga Samila Sari juga belum bisa membuatkan flyer juga karena dari Mas Alfi juga mendadak, dari saya juga mendadak ya semuanya. Tapi yang enggak apa-apa sih, insya Allah kita juga live IG, di live IG biasanya ada ratusan yang ikut mendapatkan faedah. Insya Allah tidak mengecilkan setiap pahala yang akan didapatkan, insya Allah. Jazakumullah khair sekali. Amin. Wa jazakallahu khair Ustaz. Baik, kalau gitu bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya Ustaz. Ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali hari ini, pagi ini Vision 99 bersama dengan Syamila dan juga bersama dengan guru kita Ustaz Umar Mita tentunya bisa hadir kembali di hari Jumat yang penuh dengan berkah ini, insya Allah. Jangan lupa kita pikir pagi petang, baca surat Al-Kahfi, gunting kuku, gunting rambut ya Ustaz ya. Dan juga melakukan amalan-amalan sunnah lainnya seperti baca surat Al-Kahfi dan banyak sedekah di hari Jumat ini. Plus kita juga menuntut ilmu nih hari ini, walaupun memang mendadak informasinya gitu jadi pagi hari, nggak apa-apa, insya Allah berkah dan juga direkam juga, mungkin nanti ada tayangannya bisa di-share juga ke teman-teman. Dan insya Allah kita melanjutkan pembelajaran kita di minggu lalu tentang muslim hebat, tentang bagaimana kita memaksimalkan potensial kita dalam diri kita masing-masing menjadi makhluk Allah dalam spesialisasinya masing-masing, tapi kita harus punya efek atau dampak yang besar terutama buat umat muslim ini. Nah, tanpa berlama-lama nih Ustaz, kita mau lanjut langsung ke bab 5 ya kemarin Ustaz ya. Kalau gitu silahkan kepada guru kita Ustaz Umar Mita. Silahkan Ustaz. Ya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh rekan-rekan dan sahabat-sahabat kami dan para santri, para santriwati yang semoga senantiasa dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan dan semoga kita senantiasa diberikan keberkahan. Yang tak kalah pentingnya, semoga kita senantiasa diberikan persaudaraan yang baik di antara kita, sahabat kita dan komunitas kita. Karena salah satu di antara hal yang bisa meningkatkan kualitas kita, memberikan endorfin dalam kehidupan kita adalah persahabatan yang baik. Tidak ada hasad, tidak ada saling memusuhi, tidak ada saling membelakangi, yang justru menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Terkadang kita sedih ya, kadang-kadang kita mampu khusyuk di dalam sholat, kita mampu khusyuk di dalam puasa, tapi belum tentu kita mampu khusyuk di dalam ukhuwah kita. Dan inilah yang menjadikan kita, seiring kita meminta dipanjangkan umur, seiring itu pula kita memohon semoga kita semakin ditambahkan saudara-saudara kita dan sahabat kita di dalam keimanan dan ketakwaan. Kenapa Ustadz kita harus selalu menjaga persaudaraan dan menambah persaudaraan kalau kita mampu? Karena sesungguhnya siapapun yang telah kita jadikan saudara, sebenarnya hakikatnya mereka adalah orang yang kita pilih untuk mensolati kita ketika kita meninggal dunia. Sebanyak itu pula kita memperhatikan saudara kita, sebanyak itu pula kamu akan disolatkan mereka ketika kita nanti berpulang kepada alam barzakhnya Allah dan ketika kita sudah berkalang tanah. Oleh karenanya, marilah kita menjaga persaudaraan kita di dalam tim kita, di dalam komunitas kita, di dalam tempat-tempat yang kita lalui, supaya kita mendapatkan panjang umur, kita mendapatkan ketaatan, dan kita mendapatkan persaudaraan yang betul-betul disandarkan kepada Allah. Dan ini teramat penting. Mari kita merenungkan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah di dalam doa. Ada salah satu doanya Rasulullah SAW ketika Nabi selalu memohon 3 cinta yang beliau mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama Nabi yaitu adalah Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Rasulullah SAW itu mengatakan, ya Allah, aku memohon cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan amalan yang paling engkau cintai yang mendekatkan kami kepada cintamu. Yang menarik adalah Rasulullah menyebutkan cinta orang yang mencintai Allah yang kedua setelah cintanya Allah. Jadi kita ini berhajat besar kepada cintanya orang-orang yang solih.
kita berhajat besar kepada cintanya orang-orang yang solihah dan taat kepada Allah. Karena mendapatkan cinta dari mereka yang beriman kepada Allah, taat kepada Allah, bisa memberikan energi, memberikan booster dalam kehidupan kita, memberikan tambahan endorfin dalam kehidupan kita, dan tentunya juga bisa menjadikan kita mendapatkan keberkahan dalam urusan kelak kita di akhirat. Inilah yang menjadikan saya berdoa, semoga seluruh para santri dan para santriwati semoga senantiasa diberikan oleh Allah keberkahan di dalam persaudaraan. Semoga para pengurus Vision 99 juga diberikan persaudaraan yang kuat. Kalaupun ada 1-2 masalah, tidak menjadi pemecah di antara persaudaraan yang sudah terjalin. Dan semoga kita pun mendapatkan doa dari seluruhnya. Semoga tim kita selalu diberikan kekuatan, diberikan keberkahan, dijauhkan dari segala macam bisikan yang terkadang bisa menghalalkan permusuhan yang ada di antara manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Kepada Allah kita berharap, kemudian kita berharap semoga Allah memberikan persaudaraan seiring kita memohon supaya kita diberikan panjang umur di dalam ketaatan dan kesehatan. Alhamdulillah, tentunya senang sekali pada kesempatan pagi ini kita berjumpa dan kita berada pada Taman Ilmu. Walaupun sekali lagi saya memohon maaf, harusnya kita biasanya adalah siang jam 1:30, tetapi kita bergeser pada kesempatan pagi ini karena ada udzur teknis untuk menyempurnakan penyelesaian Syamilah Series yang keempat, The Day After You Die. Dan Alhamdulillah yang kita syukuri atas semua yang Allah telah berikan kepada kita. Tentunya kita harus paham kalau Allah sudah memberikan kepada kita ilmu, maka ini merupakan sebuah kenikmatan. Karena banyak orang yang mereka diberikan kenikmatan banyak orang yang diberikan kenikmatan Islam, tetapi belum tentu mereka mendapatkan kenikmatan ilmu pada kehidupan setelah dia berislam. Makanya kita bersyukur kita mendapatkan kenikmatan ilmu yang semakin mengokohkan kita di dalam kebenaran yang kita ikuti dari petunjuknya Allah dan Rasulnya. Dan tentunya setelah kita berilmu, jangan lupa bersyukur. Karena yang kita harapkan dalam setiap titian ilmu yang kita pelajari, dalam setiap kajian yang kita tadaburi, adalah bagaimana kita mendapatkan keberkahan dalam setiap ilmu yang kita pelajari. Hari ini banyak ilmu, deras informasi, referensi bisa didatangkan dalam waktu yang sekejap. Tetapi yang hilang adalah keberkahan pada setiap ilmu yang kita pelajari. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu ilmu tidak sederas pada hari ini. Informasi tidak mudah didapatkan. Tetapi mereka mendapatkan limpahan keberkahan yang luar biasa. Mungkin ilmunya sulit, mungkin ilmunya susah didapatkan, harus disertai dengan pengorbanan yang besar. Tapi Masya Allah, keberkahan yang Allah turunkan kepada mereka luar biasa. Dan setiap ilmu menjadi tambahan-tambahan sukacita mereka pada kehidupan ketika mereka mengamalkan dan merealisasikan setiap ilmu yang mereka dapatkan. Beda ya dengan kita. Kita hari ini banyak mendapatkan derasnya ilmu. Kita banyak mendapatkan informasi. Kita banyak sekali mendapatkan banyak referensi yang kita bisa jumpai dalam waktu yang sekejap. Tapi ternyata keberkahan ilmunya lah yang hilang. Akhirnya tidak ada perubahan dalam diri kita, tidak ada hal yang menarik dan mempesona dalam kehidupan kita walaupun kita telah mempelajari ilmu. Dan itulah salah satu problem besar kita. Ketika kita mendapatkan aliran luar biasa dari ilmu, tetapi justru kita tidak mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari dan apa yang kita kaji. Nah, inilah yang menjadikan kita bersyukur, sekaligus kita meminta, ya Allah berkahilah perjalanan kami, di dalam kami membuka kitab, membaca kitab, mendisiplinkan diri kami dalam setiap kajian rutin kami, meningkatkan kemampuan dan pemahaman kami, dan menghilangkan kebutuhan kami. Kasihlah berkah. Kalau kami adalah seorang ibu, menjadi ibu yang tutur katanya lembut, yang sikapnya sabar, yang penuh dengan pengorbanan, dengan apapun yang diberikan kepada keluarga. Kalau kami menjadi seorang suami, kasihlah kami berkah dari ilmu yang kita pelajari. Kami menjadi imam yang baik, imam yang dicintai, imam yang bisa menunjukkan kebaikan dan jalan yang lurus kepada keluarganya. Dan itulah yang dimaksudkan dengan keberkahan dari apa yang kita pelajari dan apa yang kita kaji. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah dalam setiap kehidupan kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, terutama setiap urusan ilmu yang kita pelajari. Amin insyaallah.
Alhamdulillah, tentunya kita akan meneruskan bagaimana kita membentuk karakter hebat dalam diri kita. Tentunya saya sudah menyampaikan, di antara pekerjaan besar yang kita harus lakukan diri kita sebagai seorang muslim dan seorang muslimah adalah bagaimana membangun karakter hebat pada diri kita. Karena sesungguhnya diutusnya Rasulullah dalam kehidupan kita bukan hanya memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Rasulullah diutus dalam kehidupan kita bukan hanya bagaimana kita membayar sedekah, melakukan sujud, ataupun ketika kita berzikir dan melaksanakan sholat. Bukan hanya itu saja, tapi ternyata bahwasanya di antara diutusnya Nabi dalam kehidupan kita adalah membentuk karakter kebenaran dan karakter hebat dalam diri setiap pribadi muslim. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah membangun karakter dalam kehidupan para sahabat. Rasulullah itu membangun karakter hebat dalam kehidupan para sahabat. Dan akhirnya para sahabat bukan hanya mereka yang taat di dalam beribadah, tapi karakter mereka adalah karakter yang hebat, yang mempesona setiap orang. Sehingga akhirnya satu persatu orang berbondong-bondong masuk Islam ketika melihat karakter-karakter hebat yang ada dalam diri setiap kaum muslimin pada diri sahabat ketika mereka digembleng oleh Rasulullah SAW. Saya akan menampilkan salah satu karakter hebat yang bisa membuat seorang Yahudi itu masuk Islam. Ya, ini menunjukkan betapa besarnya kebutuhan kita kepada karakter yang betul-betul sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Kita tentunya pernah tahu ketika Amr bin As masuk ke kota Mesir, beliau bisa mengusir penjajah Romawi. Ketika beliau sudah menjadi gubernur di Mesir, maka beliau ingin membangun istana. Ada salah satu bangunan rumah tua milik Yahudi yang pada saat itu sudah ditawar oleh Amr bin As ketika dia ingin melebarkan istana yang dia ingin bangun. Tapi ternyata orang tua Yahudi itu sama sekali tidak bergeming dan tidak berniat untuk menjual gubuk itu kepada Amr bin As. Akhirnya Amr bin As beliau khilaf. Beliau kemudian mengambil paksa rumah itu dan akhirnya beliau menjadikan itu istana. Yahudi ini kecewa ketika mendapati rumahnya diambil secara paksa, padahal dia tidak berkenan menjual rumah itu dan tidak berkenan rumah itu diratakan dan dibangun istana. Akhirnya orang Yahudi ini bergegas, berkemas, kemudian dia menuju ke Madinah. Dia pengen ketemu dengan bosnya, atasannya dan pimpinannya Amr bin As, yaitu adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau kemudian datang jauh dari Mesir ke Madinah, yang tentunya perjalanan hampir ditempuh 1 bulan. Perjalanan yang cukup jauh. Maka ketika beliau sudah sampai di Madinah, beliau mencari Umar bin Khattab. Tapi beliau sudah mulai kaget ketika beliau tidak menjumpai ada istana di kota Madinah. Padahal kota Madinah adalah jantung dari seluruh wilayah kekuasaan yang dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian dia mencari istana tidak ketemu. Sampai beliau agak kelelahan, akhirnya beliau berjumpa dengan seseorang yang sedang tidur di bawah pelepah korma, di bawah pohon korma, dengan begitu sederhana dan bersahaja. Lalu kemudian orang Yahudi ini berkata kepada orang tersebut, saya ingin mencari Umar bin Khattab. Bisakah kamu menunjukkan kemana saya harus menemukan, kemana saya bisa menemukan Umar bin Khattab? Tanpa dia sadari, orang itu berkata, saya adalah Umar bin Khattab yang kamu cari. Dan begitu kagetnya seorang pemimpin besar, Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang menjadi atasan dan pimpinan dari Amr bin As sedang tidur di bawah pohon kurma. Lalu akhirnya orang Yahudi, Masya Allah, orang Yahudi ini kemudian menceritakan masalah yang kemudian beliau dapati ketika dia mendapatkan apa yang menimpa kepadanya. Diceritakan semuanya kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab takzim, khusyuk mendengarkan, walaupun beliau tahu ini adalah Yahudi. Karena bagaimanapun ini di bawah kekuasaan beliau. Inilah yang kita tahu, toleransi di dalam Islam sudah selesai. Karena sesungguhnya kami adalah orang yang respect dan paling menghormati orang selama tidak memusuhi agama Allah dan tidak memadamkan cahaya. Jadi sesuatu di sekitar pohon kurma ketika dia tidur di bawahnya, dia menemukan ada tulang, diambil tulang, lalu kemudian dikeluarkanlah yaitu pedang.
miliknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu digaris itu tulang itu dengan pedangnya, dengan garis yang lurus. Lalu disampaikan kepada Yahudi tersebut, dan Umar bin Khattab menitipkan pesan, berikan kepada Amr bin As. Dan kita lihat apa yang terjadi setelah dia melihat tulang ini. Yahudi ini pertama kali ketika mendapati tulang ini, sempat dia itu agak down. Perjalanan dia begitu jauh dari Madinah, dari Mesir ke Madinah, untuk menceritakan perihal yang dilakukan Amr bin As, hanya mendapatkan sepotong tulang, bukan sepucuk surat. Karena yang diharapkan Yahudi itu sepucuk surat. Kemudian menegur langsung kepada Amr bin As kesalahannya dan harus mengembalikan tanah itu kepada dirinya. Tapi apalah daya, yang dia dapatkan bukan sepucuk surat yang datang dari khalifah, tapi cuma sebatas tulang. Dia sempat kecewa, tapi dia tidak mau. Karena saking berwibawanya seorang Umar bin Khattab, dia tidak berani untuk menyampaikan apa yang difikirkan oleh pikiran dia. Dibawa tulang itu akhirnya menuju ke kota Mesir kembali. Dan ketika di Mesir, dia menjumpai Amr bin As dan berkata, saya telah menjumpai pemimpinmu, saya telah menjumpai Khalifah Amirul Mukminin. Dan dia memberikan satu pesan kepada dirimu. Amr bin As ketika mendengar kata Umar, langsung kemudian terkesima dia. Lalu kemudian dia berkata kepada Arab tua Yahudi, apa yang dititipkan amanah Umar bin Khattab kepada dirimu? Maka kemudian dia memberikan tulang. Ketika Amr bin As melihat tulang itu, maka gemetar dia. Lalu kemudian sampai jatuh tulangnya, dan dia langsung berkata kepada orang tua Yahudi, besok saya akan bongkar istanaku yang aku bangun di atas tanahmu dan aku kembalikan seperti sebagaimana sedia kala. Yahudi ini sempat berpikir, ya Allah, tulang, tapi ternyata bisa membuat Amr bin As itu merubah keputusannya. Bahkan tulang itu lebih bersakti daripada surat keputusan yang diberikan oleh Umar bin Khattab. Maka dia memberanikan diri untuk bertanya sama Amr bin As, ada apa dengan tulang itu? Kemudian Amr bin As berkata, tulang ini memberikan pelajaran kepada saya bahwasanya semua manusia nanti akan menjadi tulang. Jangan macam-macam deh jadi manusia itu sampai kamu mendolimi orang. Berlaku luruslah di dalam hidupmu sebelum kamu akan menjadi tulang. Kalau kamu tidak berlaku lurus sebagaimana lurusnya garis ini yang aku goreskan di atas tulang, maka yang aku sendiri yang akan datang ke kota Mesir dan akan meluruskan dirimu. Kalau kamu tidak meluruskan bagaimana gaya kepemimpinanmu. Tanah itu wakaf untuk kemudian kaum muslimin, biarlah bangunan itu tetap di atasnya, dan aku berikrar syahadat aku menerima Islam menjadi agamaku. Inilah yang disebut karakter keadilan, kewibawaan, kepedulian yang dimiliki sama Umar bin Khattab, kepatuhan yang dimiliki sama Amr bin As kepada Umar bin Khattab, bagaimana kemudahan hatinya untuk merespon nasihat yang disampaikan Umar bin Khattab. Ini karakter. Dan karakter ini memang betul-betul harus dilatih. Karena kita tidak mungkin ujuk-ujuk mendapatkan karakter hebat pada diri kita, itu tidak mungkin. Karakter ini harus betul-betul dilatih. Karena kita betul-betul kita harus paham referensinya, kita paham kemudian ilmunya, betul-betul supaya kita bisa memiliki karakter dalam kehidupan kita sesuai dengan karakter kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena manusia itu, karena pada dasarnya manusia itu terbagi menjadi beberapa kelompok tentang masalah karakter. Ada kelompok yang pertama, orangnya ahli ibadah tapi tidak punya karakter kebenaran yang harus dia miliki. Dia rajin sholat, dia rajin sedekah, mungkin rajin menutup aurat, tapi tidak ada nampak karakter kebenaran pada dirinya.
omongannya sering dusta, kemudian sering menyepelekan janji, mungkin sering dia menyepelekan waktu dan menyanyiakan waktu. Akhirnya dia memiliki ketaatan, dia memiliki ibadah, tetapi dia tidak memiliki karakter yang harusnya dia miliki seiring dia memiliki komitmen di dalam beribadah. Tentunya ini bukan yang diajarkan Nabi. Ada yang memiliki karakter baik, tetapi dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul. Ini juga bukan pilihan. Kadang-kadang kita jumpai ada orang non-muslim, bukan muslim, tapi karakternya bagus, karakternya membuat orang terpesona, karakternya membuat orang terkesima. Bagaimana dia mengatur waktu, bagaimana dia memanajemen seluruh karyawannya, bagaimana dia memanajemen hidupnya, itu membuat orang kagum. Tapi dia tidak beriman sama Allah, tidak sholat, tidak zakat, tidak pernah zikir, tidak pernah doa. Hanya karakternya saja yang bagus, tetapi ternyata tidak ada keimanan pada hidupnya. Ini juga bukan pilihan untuk kita. Yang menjadi pilihan dalam kehidupan kita adalah yang ketiga. Bagaimana kita memiliki karakter hebat di samping kita beribadah. Di samping sholat duha yang kita, di samping sholat tahajudnya kita, di samping puasa yang kita lakukan, dan seluruh rangkaian ketaatan dan ibadah yang kita lakukan, kita juga harus berkarakter. Karakter sebagai seorang muslim, karakter yang hebat. Supaya kita tidak dikenal dari sholat tahajudnya. Yang mengenal sholat tahajud kita biarlah Allah. Yang mengenal sholat qiyamul lail kita hanyalah Allah. Yang mengenal puasa sunnah kita biarlah Allah saja. Yang mengenal sedekah kita biarlah Allah saja. Kita itu pengen dikenal karena karakternya yang baik, yang membuat orang respect dengan apa yang kita lakukan, membuat orang hormat kepada apa yang kita kerjakan, dengan karakter-karakter yang kita miliki di dalam kehidupan kita menjadi muslim. Kita harus berkarakter hebat. Hebat di hadapan Allah, bukan di mata manusia. Dan ketika kita pengen berkarakter hebat, tentunya harus ada ilmu, harus ada referensi yang kita gali, yang kita kaji, yang kemudian kita perhatikan, supaya betul-betul kita memiliki karakter hebat dalam kehidupan kita. Seiring dengan kita meningkatkan ketaatan kita, meningkatkan komitmen kita di dalam ibadah, meningkatkan komitmen kita di dalam ibadah kita, maka kita tingkatkan karakter kehebatan kita sebagai seorang muslim di hadapan Allah. Itulah yang kemudian kita harus paham. Maka kemarin kita sudah membahas ya, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 karakter hebat kita adalah bagaimana kita memiliki niat yang benar. Yang kedua, bagaimana kita berkontribusi kepada agama Allah sesuai dengan potensi yang kita miliki. Karena tidak ada manfaatnya potensi yang kita miliki, potensi yang kita kembangkan, kalaulah agama Allah tidak mendapatkan kontribusi dari potensi yang kita miliki. Orang yang mandul bukanlah mereka yang tidak punya keturunan dan tidak punya anak. Orang yang mandul itu adalah mereka yang memiliki banyak kelebihan tetapi tidak memberikan kelebihan itu pada agama Allah. Yang ketiga, kita sudah membahas bagaimana pentingnya kita untuk senantiasa memiliki role model. Siapa role model pada kehidupan kita yang harus senantiasa kita perhatikan role model itu. Kita jadikan mereka itu menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Karena manusia itu pada dasarnya cuma dua. Kalau tidak mempengaruhi, maka dia dipengaruhi. Dan ketika dia tahu bahwasanya setiap manusia itu hanya dua, dipengaruhi dan mempengaruhi, maka dia pilih role model dari yang telah meninggal dunia ataupun yang hidup, untuk dijadikan contoh, untuk dijadikan pegangan, supaya dia terus memiliki booster, serta memiliki motivasi untuk memperbaiki dirinya ketika dia memiliki booster, ketika dia memiliki role model orang yang dia jadikan contoh dalam kehidupan. Nah, itu yang sudah kita pelajari. Sekarang kemudian kita akan mempelajari salah satu di antara hal yang kemudian kita harus paham, yaitu adalah salah satu di antara karakter kebenaran, yaitu adalah di antara karakter kebenaran yang harus difikirkan betul secara matang oleh setiap muslim adalah orang yang berkarakter kebenaran itu tahu betul bahwasanya waktu itu terus berjalan dan dia memaksimalkan setiap waktu yang dia miliki, karena manusia itu hanyalah lembaran-lembaran waktu yang terkumpul sampai pada ajal yang telah ditentukan. Orang-orang materialisme sering mengatakan time is money. Uang itu, waktu adalah uang. Tapi bagi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya waktu itu bukan uang, tetapi waktu adalah pedang. Yang apabila kita menggunakannya di dalam kebaikan, maka akan banyak
hal-hal manis yang kita petik pada kehidupan kita di masa hari ini dan di masa mendatang. Dan ketika kita tidak menggunakan di dalam kebaikan, maka yang kita dapatkan adalah sesuatu yang pahit dan masam pada kehidupan kita di masa mendatang. Dan itu adalah waktu. Jadi kemudian orang yang berkarakter hebat itu serakah kepada waktu dan pelit kepada waktu. Dia memiliki dua karakter dasar ini di dalam setiap waktu yang dia miliki. Sehingga ketika dia serakah, dia senantiasa tidak pernah cukup dengan waktu yang dia miliki, tetapi dia juga pelit terhadap waktunya. Bahwasanya waktu itu betul-betul dia berikan pada sesuatu yang jelas. Ada sebuah manifestasi kebaikan yang dia dapatkan, ada sebuah kemuliaan yang dia peroleh ketika dia memberikan waktu itu kepada satu kegiatan. Jadi kemudian akhirnya itulah yang akan membentuk bagaimana seseorang itu memiliki karakter di dalam kebenaran ketika dia paham bagaimana dia memiliki serakah di dalam waktu dan pelit terhadap waktu. Mari kita jumpai teladan-teladan terhebat di dalam kehidupan agama kita. Bagaimana para ulama terdahulu itu mereka sangat serakah terhadap waktu dan pelit terhadap waktu. Di satu sisi mereka serakah karena mereka merasa waktu mereka sangat sedikit untuk memiliki investasi kebaikan akhirat mereka. Makanya mereka terus beramal dan tidak pernah melewatkan waktu kecuali beramal. Kemudian mereka pelit, artinya mereka betul-betul tidak pernah memberikan waktu kecuali pada porsi yang memang itu akan memberikan kualitas kebaikan dalam kehidupan mereka. Makanya kemudian tidak jarang kita mendapati kalau dulu para sahabat Nabi, kalau para ulama, kalau orang-orang terdahulu, kalau mereka diajak pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mereka berkata, "Auqif syamsha." Kamu tahan matahari. Kenapa mereka mengatakan itu kepada orang yang mengajak mereka pada sesuatu yang tidak bermanfaat? Mereka berkata, kalau kamu bisa menghentikan laju matahari, barulah saya akan melakukan apa yang kamu inginkan. Tapi kalau kamu tidak bisa menghentikan laju matahari, ya tolong jangan diajak saya pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya pada urusan kebaikan dunia dan akhiratnya. Dan itu salah satu di antara cermin dan barometer bagaimana orang yang berkarakter kebenaran itu mereka memiliki manajemen waktu yang terbaik. Makanya kemudian tidak mengherankan, kita juga harus paham loh, waktu ini bukan hanya sekedar perpindahan dari detik menuju kepada menit. Sesungguhnya waktu itu bukan hanya perpindahan dari menit menuju kepada jam. Tapi sesungguhnya waktu itu merupakan bagian dari satu barometer untuk mengukur diri kita di hadapan Allah. Itu salah satu barometernya itu dilihat dalam waktu. Jadi kalau kita ingin melihat apakah diri kita, barometer diri kita di hadapan Allah, positioning kita di hadapan Allah itu bukan hanya diperhatikan dari sholatnya, bukan hanya diperhatikan di dalam sedekahnya, tapi salah satu di antara barometer untuk mengukur positioning kita di hadapan Allah itu adalah bagaimana ketika kita melihat waktu. Karena kita teringat kepada apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri juga, bahwasanya innallaha idza lam yarda 'abdan ayushgilahu bima la yanfa. Karena kita mendapati sebuah perkataan dari Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu mengatakan, Allah itu kalau sudah nggak senang, Allah itu kalau sudah tidak suka sama orang, Allah itu kalau sudah tidak suka kepada seorang hamba, maka yang Allah lakukan kepada hamba itu, Allah akan sibukkan dia dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya dan tidak bermanfaat untuk dunianya. Dan itu kemudian yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka. Ya. Maka kemudian itulah indikator. Sebaliknya, dari perkataan yang disampaikan Hasan Al-Basri itu memiliki pemahaman terbalik. Pemahaman terbaliknya itu adalah bahwasanya setiap manusia, ketika manusia itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, salah satu barometer untuk melihat seseorang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah ketika dia senantiasa menggunakan dalam setiap waktu yang dia miliki pada kehidupannya, digunakan setiap waktunya sebaik-baiknya untuk perkara-perkara yang bisa memberikan kualitas pada hidupnya dan kualitas pada misi besar hidupnya. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan misi besar hidupnya, yaitu mungkin ridhonya Allah, mendapatkan dakwah bisa diterima. Kalau tidak sesuai dengan misi dakwah hidupnya, maka dia tidak akan pernah memberikan waktu itu, karena dia pelit terhadap waktu. Jadi ternyata pelit terhadap waktu dan serakah kepada waktu itu tidak bisa dimiliki kecuali orang yang terpilih dan orang-orang yang mendapatkan rahmat. Ya Allah, beruntung betul orang yang memiliki sifat ini. Jadi ternyata hari ini orang yang diberikan rahmat oleh Allah itu bukan hanya mereka yang rajin sholat, bukan hanya mereka yang rajin ibadah,
Tapi orang yang betul-betul dirahmati oleh Allah itu Allah akan memberikan kepadanya waktu yang mana akhirnya dengan waktu yang dia dapatkan menjadikan waktu itu betul-betul dia serakah dan dia pelit. Betul-betul dia memberikan waktu itu kepada sesuatu yang betul-betul dia pikirkan, supaya kemudian dia tidak terlindas dan terluka dengan waktu ketika waktu diserupakan dengan pedang. Makanya Masya Allah, sampai perkataan para ulama salaf itu apa kalau diajak pada sesuatu yang tidak bermanfaat? Auqifis syamsya. Sudah, hentikan dulu matahari. Hentikan dulu matahari. Kalau kemudian kamu bisa menghentikan matahari, maka sesungguhnya saya akan melakukan apa yang kalian inginkan. Tapi kalau kalian tidak bisa menghentikan matahari, ya tidak usah kemudian kita melakukan perkara yang tidak bermanfaat. Dan itu kemudian menjadi sebuah visi dalam kehidupan mereka. Ya. Makanya sampai kemudian kita jumpai ada satu ulama, saya lupa namanya, saking cintanya kepada pengelolaan waktu, sampai dia itu, beliau Masya Allah, beliau itu ketika pada pengelolaan waktu itu, sampai ketika ke kamar mandi, maka ketika ke kamar mandi, beliau serahkan kitab kepada anaknya, anaknya suruh berdiri di depan pintu kamar mandi, dia masuk ke kamar mandi. Lalu anaknya suruh membaca apa yang beliau baca sebelum dia ke kamar mandi, supaya kemudian ketika di kamar mandi dia masih bisa mendapatkan apa yang bermanfaat ketika suara anaknya itu terdengar keras. Coba, pernah nggak kita mikir, anak pas membaca kisah semacam itu, ya Allah, tertampar kita ini. Lu sampai urusan ke kamar mandi, mereka tahu kalau di kamar mandi tidak boleh melakukan aktivitas yang macam-macam kecuali mengeluarkan kotoran, sudah. Mereka tahu tidak boleh bawa kitab, nggak usah bawa handphone, nggak usah apa-apa kalau kamar mandi itu. Mereka tahu itu. Mereka masuk kamar mandi, mereka panggil salah satu anaknya, kemudian suruh baca. Ini baca ya, ini sampai sini baca, yang keras. Sembari dia membuang kotoran dan membuang hajatnya, maka kemudian dia mendapatkan itu. Dia mendapatkan manfaat dari apa yang dibaca oleh anaknya. Karena mereka memanfaatkan waktu yang luar biasa pada kehidupan mereka. Makanya kemudian sampai akhirnya kita dapati bagaimana para ulama itu karya-karya yang mereka telurkan atau mereka hasilkan, sampai karya-karya yang dihasilkan oleh para ulama itu jumlah halaman yang mereka tulis dengan ilmu serta maklumat serta faedah jauh lebih banyak daripada jumlah hari di dalam ajal hidup mereka. Jadi banyak ulama yang mereka itu karangannya kalau dikumpulkan, dihitung halamannya itu lebih banyak daripada jumlah hari di dalam kehidupan mereka. Artinya setiap hari yang mereka lewati, setiap hari yang mereka habiskan, ada 2-3 halaman yang mereka tulis dan menjadi amal jariah bagi mereka setelah mereka itu meninggal dunia. Dan itu menunjukkan betapa luar biasanya mereka memanfaatkan waktu. Ya. Makanya waktu menjadi barokah dalam kehidupan orang yang serakah, dan waktu menjadi barokah bagi orang yang pelit. Ya. Waktu tidak cukup bagi mereka yang kemudian mereka itu waktu itu seakan-akan tidak cukup bagi mereka yang kemudian selalu melakukan kebaikan. Mereka terus kemudian memberikan yang terbaik dalam setiap waktu yang mereka miliki, sampai kemudian mereka melakukan perkara-perkara yang sebesar itu dalam kehidupan mereka ketika menggunakan waktu. Loh, sampai kemudian kita jumpai pula bahwasannya sampai para ulama salaf itu mereka rela untuk tidak makan ngemil. Mereka nggak ngemil supaya tidak banyak waktu mereka untuk buang air besar. Jadi mereka menghindari makan ngemil itu, mereka hindari. Kalau ditanya kenapa sih nggak mau makan ngemil ini, iya, kalau saya banyak ngemil nanti kemudian saya akan banyak ke belakang. Dan mereka tulis setiap waktunya gitu. Dan kemudian mereka akhirnya memanfaatkan itulah yang kemudian mereka lakukan, supaya memaksimalkan waktu yang mereka miliki. Makanya ada sebuah kisah yang kita dapatkan dari salah satu gurunya Imam Bukhari, yaitu Muhammad bin Abdissalam, bahwasanya ketika beliau sedang mengikuti ilmu, maka salah satu pena beliau itu patah. Lalu kemudian ketika patah, beliau tidak mau itu kehilangan waktu untuk kemudian mendapatkan hadis yang sedang dibacakan sama gurunya. Langsung dia tawar itu pena milik temannya. Nih, pena kamu saya tawar 1 dinar. 1 dinar itu kan Masya Allah sekarang 4.200.000-an. Saya tawar itu pena kamu, tapi kasih ke saya. Ya temannya tentunya senang, diberikan pena itu, diberikan harga 1 dinar, lalu dia nulis. Disampaikan oleh gurunya. Itu lama.
Makanya inilah yang kemudian menjadikan akhirnya seorang mukmin itu betul-betul mereka memanfaatkan betul. Dan inilah sikap salah satu di antara karakter kebenaran yang harusnya kita miliki pada kehidupan kita. Kita harus melatih betul. Kita harus betul-betul melatih, mengasah jiwa kita, mengasah kehidupan kita, bagaimana kita serakah kepada ilmu dan bagaimana kemudian kita menjadi orang yang pelit kepada ilmu. Ketika kita memiliki dua perkara ini, kita jaga betul kualitas waktu-waktu yang kita dapatkan dalam kehidupan dan kita tidak rela waktu itu kemudian menjadikan diri kita hancur, berantakan dan jatuh dalam kebinasaan ketika waktu itu kemudian akhirnya berlalu tanpa sesuatu yang bermanfaat, maka itulah yang akan menjadikan karakter kita terbangun. Kita akan berwibawa dalam kualitas kehidupan kita sebanding dengan kualitas penghormatan dan respek yang kita berikan kepada waktu yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kan kita tahu ya, penduduk neraka itu salah satu yang mereka sesali itu apa? Waktu. Waktunya cuma sebentar. Lam yalbasu ila sa'atan min naharim balagh. Penduduk neraka itu mereka saling kemudian mereka itu ketika di dalam neraka itu berkata, dulunya kami itu di dalam kehidupan dunia itu cuma sepenggal waktu pagi di waktu siang. Sepenggal waktu pagi menuju kepada siang. Begitu cepatnya waktu yang kami lewati gitu. Sampai kemudian akhirnya waktu-waktu itulah yang kemudian mereka sesali ketika akhirnya dipakai pada sesuatu yang semakin mengobarkan api neraka untuk mengantar mereka dalam kehidupan di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Nah, itulah yang kemudian menjadikan kita betul-betul memahami, betul memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Memanfaatkan waktu untuk meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang akan menjadi sebuah kebaikan yang akan mengalir terus walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan itu tergantung bagaimana pengelolaan waktu yang kita miliki. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, beliau berkata ketika beliau menafsirkan wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Beliau mengomentari orang yang binasa dan berada pada kerugian karena rugi itu dekat dengan kebinasaan. Orang yang binasa yang dekat dari kerugian itu salah satu yang paling kelihatan adalah bagaimana manajemen waktunya berantakan. Masya Allah, ini teguran untuk kita semua termasuk saya. Jadi termasuk orang yang merugi dan mendekati kebinasaan, yaitu adalah mereka yang manajemen waktunya berantakan. Mereka tidak tahu kapan beribadah kepada Allah, mereka tidak tahu bagaimana mereka bersama keluarganya, mereka tidak tahu bagaimana meninggalkan jejak kebaikan setelah dia nanti mati. Dia tidak tahu bagaimana memanfaatkan waktunya, dia tidak pelit terhadap waktunya, dia tidak serakah kepada waktunya. Akhirnya, orang yang mereka berada pada kerugian dekat sekali dengan kebinasaan pada hidupnya, dimulai dari pengelolaan waktu yang berantakan. Nah, inilah yang kemudian menjadi teguran kan untuk kita kan. Makanya ilmu adalah menasihati diri, termasuk saya. Bahwasanya ini termasuk salah satu hal yang penting. Manajemen orang yang berkarakter hebat pada kehidupan, manajemen orang-orang yang hebat di dalam kehidupan adalah mereka selalu menggunakan waktu pada kualitas hidupnya dan mengembangkan potensi-potensi pada dirinya. Nah, itulah yang kemudian kita dapatkan. Setelah kemudian kita mendapati bahwasanya waktu itu kemudian merupakan hal yang kemudian kita harus selalu jaga. Selain waktu yang kemudian harus kita manajemen dengan yang terbaik, harus memiliki sikap serakah dan harus memiliki sikap yang pelit ketika kita sudah berbicara tentang waktu. Maka yang berikutnya adalah bagaimana kita betul-betul menjaga pikiran kita supaya pikiran kita jangan sampai pikiran kita terjatuh pada sesuatu yang sia-sia. Jadi yang kemudian harus diperhatikan kembali adalah bagaimana bukan hanya waktu yang kita harus perhatikan, tapi pikiran pun harus berjalan dan harus dijaga untuk senantiasa berpikir yang positif dan berpikir yang baik. Ya, jadi orang yang berkarakter kebenaran yang kita kaji hari ini adalah dua, dia menjaga waktu
serakah dan pelit, kemudian dia juga menjaga pikirannya. Dia betul-betul dijaga pikirannya di dalam kerangka yang baik, dan dia tidak pernah biarkan pikirannya itu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Dia kemudian perhatikan bagaimana kemudian kualitas di dalam dia berpikir. Karena apa? Karena sesungguhnya banyak orang yang mereka itu membiarkan pikiran mereka itu mandek, dan mereka biarkan pikirannya itu berhenti, dan dia tidak dipakai pada sesuatu sesuai dengan fungsinya pikiran itu. Dan saya sudah pernah mengatakan ya, pikiran itu aset yang paling berharga. Maka hati-hatilah memasukkan sesuatu pada pikiran kita, karena pikiran ini sesuatu yang berharga. Orang yang berkarakter hebat, mereka tidak hanya menjaga waktu, tapi mereka sangat komitmen untuk menjaga pikiran mereka. Sehingga mereka akan pergunakan pikiran mereka terus, dan kemudian mereka tidak berhentikan. Mereka tidak menghentikan waktu, tidak menghentikan pikiran mereka, kecuali mereka asah terus pikiran mereka pada sesuatu yang baik. Karena orang yang berkarakter hebat tahu betul bahwasanya Allah itu berinteraksi sesuai dengan apa yang dipikir oleh dia. Dan ingat loh ya, air ketika dia mengalir, dia tidak membusuk. Tapi air itu ketika berhenti, maka air itu akan menjadi busuk. Pikiran pun sama. Pikiran itu kalau kemudian berhenti, tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak dijaga pikirannya, lalu dibiarkan begitu saja, maka pikiran itu akan membusuk. Ya, karena apa? Karena pikiran itu pun harus diasah. Makanya orang ketika mereka di dalam kehidupan mereka itu perilaku yang diperlihatkan anggota tubuhnya, tapi pikirannya bisa kemana-mana. Makanya banyak orang frustasi, walaupun dia tampaknya makannya sehat, walaupun olahraganya sehat, tapi kalau pikirannya itu kemana-mana dan cenderung negatif pikiran dia, maka kemudian akan banyak sekali kualitas kehidupan itu akan menurun. Dan sesungguhnya penyakit-penyakit itu datang ketika kita terlalu memikirkan sesuatu yang tidak membawa aroma positif dalam kehidupan kita. Makanya para ulama salaf, para ulama terdahulu, mereka wanti-wanti. Selain kamu harus jaga waktumu, kamu harus jaga pikiranmu. Supaya pikiranmu tidak terbang kemana-mana pada sesuatu yang sifatnya konteksnya negatif. Kalau kamu terus berpikir yang negatif, maka akan memberikan syaraf-syaraf itu akan hidupnya, mereka hanya mempersilahkan apa yang datang dalam mainstream, dalam berpikirnya dia itu sesuatu yang membangun sesuatu yang positif. Kalau tidak membangun sesuatu yang positif, dia tidak akan masukkan ke dalam pikirannya. Sekali lagi ya, pikiran kita ini aset paling berharga. Kalau kemudian kita tahu bahwasanya pikiran itu aset yang paling berharga, jangan biarkan satu perkara, materi, konten yang memberikan aroma negatif dalam pikiran kita itu merusak kehidupan kita. Karena ini juga besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Penyakit terkadang bukan hanya datang dari pola makan, tapi ternyata penyakit itu, sebagian besar dari penyakit itu terkadang dari pola pikir yang salah. Memikirkan sesuatu yang bermasalah. Sampai akhirnya pola pikirnya ini ketika selalu terbiasa pada sesuatu yang negatif, maka akhirnya itu akan menurunkan kualitas dan akan menurunkan imun di dalam tubuhnya. Makanya orang kalau dia itu hidupnya easy going, salah satunya kalau orang berat bidang easy going, kalau di dalam bahasa para ulama salaf itu berpikir yang baik dan berpikir yang positif. Ketika Allah ngajarin kita dalam hadis qudsi, Allahu inda dhonni abdi, Allah itu bersama dengan prasangka hambanya. Itu Allah ngajarin kita supaya berprasangka yang baik. Kalau kemudian orang itu easy going dan berpikirnya yang baik, dan dia tidak mempersilahkan apa yang masuk dalam pikiran dia kecuali yang betul-betul baik untuk dirinya dan membawa aroma yang positif untuk dirinya, maka sesungguhnya kualitas hidupnya akan bertambah, imunnya pun akan bertambah. Karena terkadang kesehatan itu bukan hanya ditopang dari pola makan, tapi juga pola pikir yang sehat. Makanya kemarin dalam kajian saya bersama Ustaz Zaidul kan saya menyampaikan kan, pernah ada sosial eksperimen di Amerika. Orang-orang di atas 70 tahun dikumpulkan. Lalu ditanya, apa sih rahasia hidupnya? Kok sampai umurnya bisa sepanjang itu? Lalu mereka diberikan kertas untuk kemudian ditulis. Ya. Lalu kemudian
ditulis untuk nulis satu persatu. Ternyata setiap jawaban dari orang yang ada pada sosial eksperimen itu, mereka memberikan jawaban. Jawabannya itu ternyata bukan pola makan. Mereka berkata, saya selalu senyum, saya selalu berpikir positif, saya selalu tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Rata-rata jawaban yang diberikan oleh lansia-lansia itu ketika mereka bertahan umurnya panjang dan tidak pikun mereka, ternyata justru dari gaya model kehidupan mereka berpikir dalam kehidupan mereka. Dan ini selaras dengan Islam kan? Makanya sampai Imam Ibnu Qayyim itu berkata, orang yang besar itu hanya berpikir sesuatu yang positif. Ketika ada sesuatu yang dia tidak positif, maka dia tidak mau dia masukkan itu. Dia tidak mau masukkan pikiran itu. Layaknya air. Itu kalau dimasukin najis, maka kesucian air itu akan menjadi hilang. Layaknya pikiran. Pikiran ini merupakan anugerah dari Allah yang membedakan kita dari hewan. Kalau pikiran itu keistimewaan dan anugerah istimewa dari Allah, jangan biarkan pikiran itu kalian masukkan dengan najisnya yang menghilangkan kesucian dari kita berpikir. Ketika berpikir itu anugerah dari Allah. Jadi betul-betul akhirnya kita mendapati bahwasanya salah satu perkara yang betul-betul harus dilakukan oleh orang yang berkarakter hebat, selain dia menjaga waktu, dia harus betul-betul menjaga pikirannya. Dia harus selalu positif ketika melihat sesuatu. Makanya positifnya kita ketika berpikir pada kehidupan itu kan akhirnya melapangkan kehidupan kita kan. Dan itu akan menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit. Saya pernah ketemu dokter. Dia itu berkata, Ustaz tahu nggak? Seluruh penyakit rata-rata kaitannya itu dengan berpikir. Makanya metode obat yang diberikan dokter ketika menterapi kesembuhan bagi pasiennya itu apa? Selalu para dokter sebelum menjelaskan racikan obat, dokter itu mengatakan, jangan banyak mikir ya. Jangan terlalu mikir yang aneh-aneh, yang macam-macam. Itu selalu pertama kali yang disampaikan dokter. Setelah dokter memberikan itu, baru mengatakan istirahat, lalu minum yang cukup, makan yang cukup, baru menjelaskan racikan obatnya. Tapi selalu yang pertama dokter itu nyampaikan apa? Jangan mikir. Semua penyakit hari ini ada kaitannya dengan masalah berpikir. Karena ternyata saya mengetahui dari dokter ya, bahwasanya orang kalau sudah berpikir, maka syarafnya itu merespon apa yang dipikir. Kata dokter Zedo juga mengatakan semacam itu. Nanti syarafnya itu akan kemudian merespon apa yang dipikir. Akhirnya syaraf itu ketika merespon apa yang dipikir, kalau yang dipikir itu positif, ya tentunya syarafnya akan mengalirkan sesuatu yang positif ke seluruh tubuhnya. Tapi kalau kemudian yang dipikir itu sesuatu yang negatif, maka syaraf itu akan mengirimkan sinyal-sinyal negatif kepada seluruh tubuhnya. Nah itulah kembalinya kepada para ulama. Makanya para ulama itu berpikirnya positif terus dalam kehidupan mereka. Apapun itu mereka selalu bawa kepada makna yang positif. Apapun ujian yang mereka lalui itu selalu mereka bawa kepada makna yang positif. Karena agama kita itu kan membangun suasana berpikir yang positif kan. Ada nggak perintah agama yang membawa kepada aroma atau kepada aura kita untuk berpikir negatif? Tidak ada. Agama kita sampai kepada para pendosa saja. Agama kita berinteraksi dengan para pendosa itu apa? Walaitai asumin rahillah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Sesuatu yang positif. Hadis membangun suasana yang positif bagi para pendosa. Bagaimana menceritakan ada pembunuh 100 nyawa diterima tobatnya oleh Allah. Bagaimana ada seseorang bahagia wanita pelacur tetapi kemudian diampuni oleh Allah ketika memberikan minuman kepada seekor anjing. Yang dibangun sesuatu yang selalu positif terus. Makanya kemudian para sahabat Nabi, para ulama di dalam karakter hebat. Kenapa kualitas mereka itu luar biasa dalam kehidupan mereka? Karena mereka mengkualitaskan pikiran mereka. Dan mereka ngatur detail mana yang layak untuk dipikir dan mana yang tidak layak untuk dipikir. Inilah yang kemudian akhirnya menjadikan seseorang itu memahami tentang karakter hebat yang ada di dalam kehidupan manusia. Makanya Masya Allah sampai akhirnya kita menjumpai ya di dalam beberapa kitab itu setidaknya berpikir yang baik itu dalam 3 hal. Ya, Mas Iwan, 1, berpikir positif.
terhadap apa yang Allah takdirkan pada kehidupan kita. Ya, jadi yang pertama, berpikir yang hebat atau berpikir yang positif itu siapa? Yang pertama yaitu kepada Allah. Ya, ini kita harus berpikir apapun yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Takarannya Allah tidak ada yang salah, pilihan Allah tidak ada yang buruk, produknya Allah tidak ada yang gagal. Itu yang harus kita pikir terus. Tidak boleh bagi kita kemudian kita berpikir yang buruk kepada Allah tentang apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Mas Iwan, presentasi. Jadi berpikir yang baik itu pertama kali kepada Allah. Makanya sampai Nabi beliau bersabda, wala yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan pernah berpikir, jangan pernah kamu mati kecuali kamu berprasangka yang baik sama Allah. Ya. Makanya kalau orang sudah berprasangka yang baik kepada Allah, maka Allah akan berinteraksi dengan apa yang kita pikirkan tentang Allah. Jangan pernah berpikir, jodoh saya salah. Wah, anak saya harusnya begini. Wah, harusnya rezeki saya begini. Wah, pekerjaan saya begini. Tidak. Semua yang ditakar oleh Allah benar. Semua yang ditakar oleh Allah pas. Yang salah bukan apa yang didapatkan orang, yang salah bukan apa yang kamu peroleh. Yang salah ketika kamu tidak mampu berpikir positif terhadap Allah yang maha baik pada kehidupan kita. Ya, selalu Allah memberikan yang terbaik. Makanya dikatakan apa? Jangan suka mengatakan jikalau. Jangan pernah mengatakan itu, kan kata Allah begitu. Kata Rasulullah, fa inna lau taftahu abala syaitan. Sesungguhnya kalau kamu mengatakan lau, itu akan kemudian menjadi aktif pekerjaannya syaitan untuk mengubrak-ngabrik hatimu. Karena memang kenapa nggak begitu lau? Karena apapun yang pernah kita lewati, semua membawa kebaikan. Kalaupun kita ketemu orang yang buruk, bukankah orang yang buruk memberikan kamu pelajaran? Kalau kamu ketemu orang yang baik, bukankah orang yang baik memberikan kamu kebaikan? Kalau kamu ketemu orang yang istimewa, bukankah orang yang istimewa memberikan kamu kenangan dan memori yang indah? Apalagi, gak ada yang buruk. Kalau kita tidak pernah ketemu orang yang salah, kita tidak akan pernah belajar untuk belajar yang tepat. Kan begitu. Kadang-kadang kita ketemu sama orang yang salah supaya kita bisa mendapatkan orang yang tepat. Semacam itu. Kalau kita mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, terkadang Allah ingin melatih kita supaya bersabar. Ketika sudah bersabar, layak mendapatkan sesuatu yang terbaik. Dan itu positif, terus yang harus dibangun dalam kehidupan kita. Makanya ada iman kepada takdir. Kenapa iman kepada takdir itu dimasukkan bab iman, bab rukun iman dalam kehidupan kita? Karena rukun kepada iman itu tidak akan sempurna iman kita kepada Allah sampai kita berprasangka takdirnya Allah itu tidak ada yang salah. Kalau kita sudah berpikir semacam itu, tenang hidup kita. Dan tidak ada yang bisa membahayakan kita. Dan tidak ada yang bisa mengecewakan kita. Siapa yang mengecewakan kita? Suami? Nggak bisa. Istri? Nggak bisa. Anak? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita tahu semua itu takdirnya Allah yang terbaik. Kalaupun ada sesuatu yang menyesakkan dada, mungkin karena dosa kita dan kemaksiatan kita. Supaya kita dihapuskan oleh Allah dosanya di dunia dengan kesulitan yang kita jumpai. Supaya tidak lagi akan menghadapi hisabnya nanti di akhirat. Loh, apalagi? Positif yang dibangun oleh agama ini itu positif. Makanya orang yang hebat bukan hanya komitmen dia menjaga waktu, bukan hanya komitmen dia kemudian pelit terhadap waktu, tapi dia komitmen untuk menjaga pikirannya. Dia pasang itu kunci-kunci yang banyak supaya tidak gampang pikiran-pikiran itu masuk ke dalam pikiran dia. Karena kerusakan sesuatu itu disebabkan karena pikiran dulu. Orang sampai pecah persahabatan itu karena dia memikirkan sesuatu yang buruk dulu. Itu biasanya semacam itu kata para ulama, bukan kata saya. Kalau dia sudah berpikir yang buruk, nah disitulah benih-benih setan menjadi mudah untuk memisahkan. Berpikir yang kemudian positif. Jadi orang yang beriman itu tidak membiarkan pikiran dia berada pada medan yang terbuka, yang setiap orang itu bisa memasuki alam berpikir dia dan bisa mengatur kehidupan dia untuk berpikir. Nggak bisa. Ini mahal nih. Apa yang kita pikir ini mahal? Ini aset ini. Kalau kita sepakat bahwasanya pikiran kita ini aset yang paling berharga, orang yang berkarakter hebat menjadi seorang muslim tidak pernah dia mempersilahkan apapun untuk mengisi dan kemudian hadir dalam teras berpikir dia, kecuali dia seleksi betul. Diseleksi betul. Supaya kemudian yang dimasukkan itu adalah sesuatu yang positif.
Kadang-kadang heran ya, ada orang memperhatikan makanan, tapi pikirannya tidak dijaga. Allah itulah yang terbaik. Apa kita tidak malu sama Abu Kilabah? Dalam kondisi buntung tangannya, buntung kakinya, matanya kemudian rabun, hidupnya ada di sebuah kemah di pinggir lautan. Tapi Masya Allah, berpikirnya tetap positif sama Allah. Dia kemudian tetap mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi, ya, segala puji bagi Allah. Faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, yang telah memberikan kepadaku kelebihan di atas kelebihan orang-orang yang lainnya. Padahal ketika dia mengucapkan dzikir itu, tangannya buntung, kakinya buntung loh. Matanya rabun, diusir dari keluarganya dan hanya punya kemah sendirian bersama anak kecil. Tapi tetap positif ketika dia berpikir tentang Allah. Lalu kemudian dia bersyukur, ya Allah yang telah menciptakan aku dengan fisik melebihi rata-rata orang. Sampai ada orang itu tanya sama Abu Kilabah ini, loh, kok dzikirmu semacam itu? Apa sih yang menjadikan kamu berzikir dengan dzikir yang semacam itu? Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Abu Kilabah menjawab, bukankah Allah bisa menjadikan tanah itu menenggelamkan aku dan menguburku dengan longsor tanah itu? Bisa. Bukankah Allah bisa mengirimkan air lautan itu untuk menyeretku ke tengah lautan dan mematikanku? Bisa. Bukankah Allah bisa mengirimkan petir untuk kemudian menyambarku dan menjadikan aku gosong? Bisa. Tapi apakah Allah melakukan itu? Tidak. Berarti apa alasan menjadikan aku tidak berpikir yang ridho kepada apa yang Allah berikan kepadaku? Padahal tangannya buntung, kakinya buntung. Coba. Masya Allah. Kita ini dibuat repot sama pikiran kita sendiri dalam hidup. Mikir ini negatif. Repot sendiri hidup kita. Dan berapa banyak pundi-pundi ketaatan dan pahala itu hilang. Berapa banyak pundi-pundi pahala itu hilang. Hanya disebabkan ketika kita kerepotan untuk berpikir yang negatif dalam pikiran kita. Hilang semua kebaikan, pundi-pundi kebaikan hilang. Karena nurutin pikiran. Ya, makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita memahami betul. Berpikir ini mahal nih. Jangan pernah berpikir, ya, sesama manusia. Artinya bahwasanya ya sudah, kita berpikir yang positif kepada sesama manusia. Kita ngelihat orang lain prasangka yang baik. Saya tuh pernah mendapati Dr. Zaidul berkata ada beberapa penyakit dalam itu disebabkan karena orangnya saling berprasangka buruk sama orang. Itu kata beliau, Dok. Zaidul. Disitulah kita paham, ini kan secara medis dari beliau, disiplin ilmunya kedokteran. Kita tentunya paham ya, inilah yang menjadikan kita harus mengerti, inilah yang menjadikan kita memahami ya. Berarti Masya Allah ya, pada kehidupan kita ini kenapa harus berpikir yang positif tentang orang? Kalau kita berpikir yang positif tentang orang, berpikir yang kemudian positif, berprasangkalah yang baik. Salah berprasangka lebih baik daripada salah memvonis. Dan itu akan membawa keringanan pada hati kita. Enteng hati kita. Dia punya kebaikan. Kalaupun dia punya kesalahan, mungkin dia punya udzur yang tidak saya ketahui udzurnya apa. Kan jadinya akhirnya kita itu enak kan? Kalau sudah kayak gitu tuh kan enak. Melihat orang lain tuh baik daripada kita. Sehingga kemudian tidak ada hajat kita untuk memperkeruh, mengotorkan pikiran kita ketika kita berburuk sangka sama orang.
Makanya sampai kemudian kita jumpai para tabi'in, orang-orang yang hidup setelah masa para sahabat itu paling bersih hatinya sama orang. Hasan al-Basri itu sampai kemudian mengatakan begini, aku ini kalau ngeliat orang yang lebih tua, dia lebih baik daripada aku, karena dia mendahului aku dalam ketaatan. Tapi kalau aku menjumpai orang yang lebih muda, dia lebih baik daripada aku. Kenapa? Saya mendahului dia dalam kemaksiatan. Ini kalau betul-betul direalisasikan, ini nggak akan bisa dilakukan kecuali orang yang betul-betul paham betul. Dia selalu berpikir yang positif kepada orang lain. Antum pernah nggak dapetin satu agama yang nyuruh kita memberikan udzur dan alasan indah bagi saudara kita kalau salah? Itu cuma Islam doang. Makanya sampai kita dapati ada salah satu perkataan dari Fudail bin Iyad. Al-mu'min yatlubul ma'adzir. Orang mukmin itu minta udzur sama kamu. Mukmin itu minta udzur sama kamu. Orang yang paling berat dengan udzur kita, suami kita. Orang yang paling berat dengan udzur kita, istri kita. Orang yang paling berat dengan udzur kita, ya orang-orang yang di dekat kita kalau salah. Dan ketika kita senantiasa mampu mempraktekkan melihat orang lain dalam kondisi yang baik dan positif, dan kita selalu berprasangka yang baik walaupun salah berprasangka tetap pahala daripada salah memvonis. Ya. Jadi salah kemudian berprasangka itu tidak akan mendatangkan dosa. Salah memvonis dosanya besar. Berpikirnya baik, oh mungkin dia punya udzur, dia mungkin sesuatu. Berprasangka yang baik, urusan dia kembalikan sama Allah ketika melakukan sesuatu di belakang kita. Serahkan sama Allah. Kalau sudah kita serahkan sama Allah, emang Allah tidak menjaga kita yang sudah menyerahkan urusannya kepadanya? Bukankah Allah mensifati la yudayu wada'iuhu? Allah itu zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan. Kalau kita titipkan, ya Allah, ini aku lakukan. Apa yang di belakang mereka, di belakang saya, aku serahkan kepadamu, ya Allah, aku titipkan sama kamu. Emang Allah akan menyia-nyiakan titipan kita? Enggak kok. Berprasangka yang baik sama setiap orang yang ada di sekitar kita, berprasangka yang baik. Ya. Ini berprasangka yang baik dalam setiap keseharian kita ini sama orang. Jadi akhirnya pikiran kita jadi ringan, easy going jadinya. Sudah. Oh ternyata dia begini-begini. Oh mungkin dia punya kebaikan yang tidak saya ketahui. Itu kan simple tapi susah dipraktekkan. Dia melakukan gini-gini. Oh dia mungkin punya kelebihan yang dia lakukan kepada saya yang saya tidak sadari. Sudah selesai. Enak jadinya kehidupan. Akhirnya ketika pikiran kita selalu positif, memandang kejadian yang diberikan Allah, memandang apa yang kita lihat pada diri orang lain, ya sudah. Maka kemudian akan membentuk keringanan pada hati kita. Akhirnya tentunya kemudian kita bisa berpikir sesuatu yang besar ketika tidak disibukkan pada perkara-perkara yang negatif. Yang ketiga, kapan kita berpikir yang baik? Yang ketiga, berpikir yang baik itu kepada diri sendiri. Jangan merendahkan diri kita secara berlebihan. Jangan suka underestimate sama diri. Oh, saya nggak bisa. Nggak boleh ini. Bisa. Lakukan lagi yang kedua kalinya. Kalau nggak bisa, lakukan lagi yang ketiga. Lakukan lagi yang keempat. Dilatih supaya diri kita itu mendapatkan apresiasi dari diri kita. Kalau kita nggak bisa mengapresiasi diri kita, terus siapa yang bisa mengapresiasi? Tapi jangan ujub. Mengapresiasi diri itu tidak menjadi ujub, kata para ulama. Makanya kemudian di sini betul-betul pikiran itu harus betul-betul kita perhatikan. Kemudian jangan sampai kemudian pikiran kita menjadi stuck, menjadi berhenti. Lalu kemudian yang kita pikirkan hanya sesuatu yang negatif. Jangan pernah memasukkan pada serambi berpikir kita sesuatu yang negatif. Berpikir itu aset yang paling berharga. Ketika berpikir itu aset yang paling berharga, jangan biarkan yang masuk pada kerangka berpikir kita kecuali yang membangun kebaikan, membangun potensi, membangun kebaikan kita, yang membangun kebaikan hidup kita. Selebihnya tidak usah kita pikirkan. Banyak yang lebih layak untuk kita pikirkan dalam kehidupan kita. Jaga waktu, jaga pikiran. Itulah karakter kelima ya, keempat atau kelima. Ya, jaga waktu, jaga pikiran. Jadilah orang yang bakhil dan pelit di dalam setiap waktu. Jaga pikiran kita supaya tidak kita biarkan masuk pada teras berpikir kita kecuali yang positif. Kalau kita sedang memikirkan buruk, ambil wudhu, kemudian kita datangkan terapi, ingin menghirup nafas, mungkin kemudian sembari kita berzikir, ya Allah saya berpikir yang baik, ini pasti ada kebaikannya. Selalu berpikir yang baik kepada saudara kita, kepada teman kita, keluarga kita, siapapun itu. Dan tidak perlu membalas. Kalau kita diperlakukan buruk, tidak usah membalas yang buruk.
Kenapa? Bukan karena kita tidak mampu, karena kita tidak layak mengambil contoh yang buruk pada kualitas hidup yang kita jaga kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang kita pelajari kesempatan hari ini. Semoga Allah memberkahi kepada apa yang kita kaji. Dan kita baru sampai pembahasan nomor 5, yaitu niat yang benar, membangun cita-cita yang besar, hasad dengan kita memiliki orang yang kita jadikan role model, kemudian bagaimana kita membagi waktu dan menjaga pikiran kita selalu dalam kondisi yang positif. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator Romo Caca. Masya Allah, tabarakallah. Penting banget buat kita benar-benar memaksimalkan waktu ya Ustadz. Sekarang tuh ada istilah namanya killing time. Kalau kita nggak telepon Ustadz, membunuh waktu. Padahal kalau orang-orang Masya Allah terdahulu itu ya waktu itu nggak dibunuh, tapi waktu itu digunakan dan dimaksimalkan dengan baik gitu ya Ustadz. Masya Allah. Nah, boleh ya Ustadz kita kasih kesempatan buat jamaah kita mungkin yang mau bertanya. Pertama yang ada di kita kasih kesempatan yang ada di Zoom dulu. Habis itu kita juga kali ini kasih kesempatan juga buat jamaah mungkin yang ada di Instagramnya Ustadz ya secara live, karena Masya Allah antusiasnya banyak sekali gitu. Pertanyaannya ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau boleh ditulis pertanyaannya. Oke, kita lihat dulu Ustadz. Q&A masih belum ada yang raise hand nih. Ada yang mau bertanya silahkan, nanti bisa bertanya langsung sama Ustadz atau belum masuk kayaknya pertanyaannya. Mau yang nanya belum masuk ya Ustadz ya? Saya lihat kok. Apa saya lewat? Ada nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Raffi. Ustadz, assalamualaikum. Ustadz, apabila kita sudah meniatkan untuk beribadah, misalkan sholat tahajud, tapi selalu tidak terbangun, apakah bisa dikatakan Allah sudah tidak ridho dengan kita? Silahkan Ustadz. Sebenarnya gini, kalau kita belum dibangunkan dari sholat tahajud, bisa jadi banyak sebab. Satu, ya pasti mungkin karena kemaksiatan yang dilakukan oleh kita. Atau yang kedua, memang Allah tidak bagi potensi amal kita bukan pada tahajud. Mungkin Allah memudahkan kita pada potensi puasa sunnah, atau mungkin sedekah, atau mungkin menebarkan kebaikan. Karena Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada yang dimudahkan tahajud, tapi tidak dimudahkan untuk puasa sunnah. Ada yang dimudahkan puasa sunnah, tapi tidak dimudahkan untuk mencari ilmu. Memang potensi-potensi itu beda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Kecuali kalau udah kebangun tengah malam terus dilawan gitu ya Ustadz ya. Iya, insya Allah. Jangan hanya kenceng aja terus balik lagi tidur. Biasanya pengennya 5 menit dulu Ustadz. Nah, 5 menit itu jadi 2 jam. Iya, ternyata udah subuh gitu. Iya. Baik, nih sekarang saya mau mungkin yang dari Instagram. Oke, boleh. Dari Ajeng Ratih M. Ini dari Instagramnya Ustadz ya. Ustadz, bagaimana cara orang tua bersabar dan ikhlas atas perbuatan zalim menantu terhadap anak perempuan satu-satunya? Waduh. Gimana tuh Ustadz? Yang pertama gini, kalau kita merasa terdolimi, supaya ini berimbang orang yang terdolimi itu juga harus merenungkan dirinya. Jangan-jangan dia juga mendolimi dan menyakiti tanpa dia sadari. Ya kan? Ini kan juga penting ya ya. Banyak orang ketika mereka terdolimi itu dari sudut pandang dia. Saya terdolimi dari sudut pandang dia. Padahal bisa jadi sebelum dia terdolimi, dia juga sudah mendolimi tanpa dia sadari. Kenapa ini harus kita lakukan refleksi ini dan perenungan ini? Karena hidup harus berimbang. Tidak hanya sekedar orang lain, tapi juga tentang diri kita. Ini yang penting, yang pertama. Yang kedua, bisa jadi orang itu mendolimi kita, memusuhi kita karena tidak tahu siapa kita. Al-insanu atuwun majahila. Manusia itu memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Mungkin ada sisi-sisi yang kita lakukan yang tidak diketahui, akhirnya dia memusuhi kita. Coba deh kita personal branding diri kita dengan baik di hadapan orang. Bukan untuk mencari pujian, enggak. Tapi supaya dia tahu bahwasanya kita juga telah memberikan yang terbaik.
terutama antara menantu dengan mertua. Ini juga kemudian mungkin kita tidak terlalu baik di dalam personal branding kita sebagai menantu kali. Akhirnya mentua kita tidak mengetahui apa sih yang sudah kita lakukan itu. Personal branding itu bukan hanya pada barang, sama diri kita, sama orang di sekitar kita, supaya orang di sekitar kita tidak berprasangka yang buruk sama kita. Personal branding kita. Yang ketiga, yang kita harus pahami adalah, ya kalau kita memang betul-betul sudah melakukan itu, tapi kita tetap didolimi, doa saja. Kan doanya mustajab. Terus yang didoain apa Ustaz? Doakan supaya dia bisa berubah dan mencintai kita sebagaimana kita mencintainya. Mungkin itu dilakukan, insya Allah, moga-moga memberikan pencerahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi pertama kita harus berkaca dulu, memperbaiki diri. Insya Allah lingkungan di sekitar kita juga jadi lebih baik gitu ya Ustaz ya? Ya, siap. Insya Allah. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke, ini pertanyaan dari Instagram juga Ustadz, dari RV Wardani. Izin bertanya Ustadz, saat kita berniat untuk memperbaiki kualitas hidup dengan membagi waktu untuk beribadah di lingkungan, keluarga, dan waktu lain melalui ikhtiar bekerja, namun kantor meminta porsi lebih, itu gimana Ustadz? Menurut saya semua harus seimbang. Menurut saya itu harus seimbang, umum. Biasanya masalah yang sering dikeluhkan oleh setiap istri itu apa? Pembagian waktu dari suaminya, ya atau tidak ya? Ini yang kadang-kadang para suami termasuk saya harus paham ya, bahwasanya terkadang istri kita juga mempersoalkan waktu yang sebenarnya merupakan haknya dia. Makanya kemudian ketika kita paham, semua itu punya hak, kantor punya hak, rumah punya hak gitu. Dan kalau kita merasa bahwasanya salah satu sisi ada yang sudah mengambil bagian yang tidak semestinya, ya kita harus bersikap tegas. Ya. Kalau dalam bahasa psikologi, meletakkan boundaries itu penting supaya kita tidak berlarut-larut rusak kualitas kehidupan kita. Ketika boundaries yang kita miliki dilewati dan dilabrak sama orang. Ya sampaikan aja ke tempat pekerjaan kita, ini boundary saya Pak, kan waktunya kerja 8 jam, sudah kerja 8 jam, ini boundary saya. Bukan berarti saya kalau bekerja terus kemudian kalau saya tidak memberikan waktu lebih, kemudian saya tidak mencintai pekerjaan saya mencintai pekerjaan saya akan selesaikan masing-masing tugas saya. Tapi kalau pas keluarga saya membutuhkan, ya itulah salah satu kewajiban saya kepada keluarga. Bukankah kalau keluarga baik-baik saja, urusan pekerjaan kan akan menjadi lebih berkualitas? Kan itu salah satu di antara problem yang tidak disadari oleh banyak pemilik perusahaan. Kalau orang tidak ada masalah dengan keluarganya, pasti apa yang dilakukan orang itu akan terbaik. Tapi kalau ada laki-laki kerja, kok urusan rumahnya berantakan, dia kerja pun akan mikir rumahnya terus. Nah itu yang kita harus pahami. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ustadz, ini dari Instagram juga, gimana caranya membuat pikiran tidak selalu menengok ke masa lalu yang buruk? Ini dari Ibu Aryani _Endah. Silakan Ustadz. Yang kita salahkan dalam waktu itu apa sih sebenarnya? Dari apa yang pernah terjadi, kalaupun itu adalah sebuah kesalahan, misalkan ada masa lalu kita yang buruk, bukankah memberi pelajaran untuk kita hari ini? Bukankah kalau kita terdolimi di masa lampau, bukankah akan menjadi bekal kekuatan kita hari ini dan akan menjadi keberkahan nanti dalam kehidupan kita di akhirat? Apa yang telah lalu, syukuri sembari diiringi dengan istighfar ketika ada kesalahan. Apa yang hari ini, mintakan pertolongan. Apa yang terjadi di masa mendatang, gantungkanlah kepada Allah. Prinsipnya itu, 3 itu. Apa yang telah kita lalui, syukuri sembari kita bertobat dan beristighfar. Apa yang terjadi hari ini, mintalah pertolongan oleh Allah. Wasta'in billah wala ta'jiz. Mintalah tolong sama Allah, jangan lemah. Apa yang terjadi di masa mendatang, gantungkanlah kepada Allah yang memberikan kebaikan dalam kehidupan kita ketika kita menjaganya. Sudah 3 itu kita jaga. Yang lalu-lalu sudahlah. Sudah yang lalu-lalu sudah. Syukur kalau ada kebaikan. Tobat ketika ada kesalahan. Yang hari ini, minta tolong ya Allah supaya saya beribadah dan istiqomah kepadamu. Yang mendatang,
Titipkan sama Allah yang mengetahui hari perkara gaib. Enak. Dalam kehidupan kita menjadi sederhana. Allah alam bisawab. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang saya lihat lagi di Zoom kita ya Ustaz. Ini udah ada pertanyaan yang masuk lagi dari Zoom. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya menanggapi suami yang gampang sekali marah meskipun dengan hal-hal kecil? Terkadang sampai saya merasa lelah dan ingin berpisah. Mohon pencerahannya Ustaz. Menghadapi suami yang kemudian mereka selalu mempersoalkan masalah yang kecil. Jadi gini Om, mari kita saling mengevaluasi ya. Kalau sudah berbicara tentang masalah keluarga itu harus dilihat dari dua sisi. Sisi suami tentunya harus mengintrospeksi, mengevaluasi. Ada tipe seorang suami yang mereka belajar kesalahan itu dari apa yang dia dapatkan dari istrinya ketika istrinya marah, baru dia tahu kesalahannya. Ada tipe-tipe laki-laki yang semacam itu. Ketika tidak marah dia tidak tahu kesalahannya gitu. Ada tipe seorang suami yang mereka belajar sebelumnya dan lain sebagainya. Tapi yang pasti setiap orang pasti membawa kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau kemudian kita mendapati suami kita sering marah pada perkara-perkara tidak semestinya, maka mungkin mengajak bicara dengan cara yang baik, memberikan takzim, bahwasanya suami itu merasa dihormati sebagai seorang suami. Itu merupakan tips-tips yang bisa dilakukan di waktu dalam kondisi sedang damai. Ya. Di waktu sedang damai, kemudian kita memberikan takzimnya, memberikan penghormatannya. Sang suami merasa dihormati, merasa dicintai. Mungkin itulah yang akan mengikis kebiasaan dia ketika marah pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sembari kita juga harus mengevaluasi diri kita sebagai istri. Apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kesalahan kita, supaya kehidupan berumah tangga seimbang. Bukan hanya di satu sisi yang disalahkan, tetapi dua sisi saling menyadari dan mengevaluasi. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk setiap keluarga kita, mengampuni setiap kesalahan kita dan pasangan kita, dan semoga kesabaran kita melebihi kekurangan dan kesalahan yang dilakukan setiap pasangan kita. Amin insyaallah. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Ini dari Zoom lagi Ustaz. Assalamualaikum, afwan Ustaz, Ana mau bertanya mengenai waktu. Bagaimana sikap Ana dalam menyikapi ajakan teman untuk berkumpul, tapi pertemuan tersebut tidak memberikan manfaat seperti gibah contohnya. Soalnya Ana terkadang suka bingung bagaimana cara menyikapi hal tersebut dengan tepat tanpa menimbulkan luka bagi teman yang mengajak. Jazakallah khair. Ini mungkin jadi Ustaz, jadi banyak sih, nggak tahu bagaimana Ustaz melihatnya, sebagai berkah kah atau sebagai cobaan juga, ujian, bahwa biasanya kalau teman-teman yang belajar mau berhijrah gitu ya Ustaz ya, akhirnya dia jadi kayak banyak teman-teman yang dulu dekat akhirnya jadi jauh, yang sebenarnya kadang-kadang ya kita rindu gitu, masih pengen berkumpul sama dia, cuman mungkin kalau kita kumpul sama dia kan banyak hal-hal yang kurang manfaat yang dilakukan gitu kan. Maaf, mungkin masih banyak yang minum khamar atau ya begitulah, bergibah atau makan makanan yang haram yang seperti itu. Tapi kita kadang ya gimana, manusia kita rindu gitu Ustaz kan, kayak pengen juga dekat sama mereka, tapi kayak nggak mungkin. Bagaimana nih Ustaz menyikapinya dan bagaimana cara menolaknya? Tadi pertanyaan dari jamaah Zoom, cara menolaknya tanpa menimbulkan rasa luka di dalam hati teman kita tersebut. Silakan. Yang pertama, jangan pernah kita berpikir lebih baik daripada mereka. Kita yang hari ini lebih dulu hijrah belum tentu meninggal pada saat husnul khotimah, dan belum tentu hari ini teman kita yang buruk dia akan selamanya buruk. Cuaca bisa berubah, sifat pun bisa berubah, perbuatan pun bisa berubah. Bisa jadi orang yang hari ini minum khamr, bisa jadi setahun 2 tahun lagi dia justru lebih taat dan lebih solihah daripada kita. Ini harus kita miliki satu dulu ini. Jangan sampai ketika kita berhijrah memiliki teman yang masih melakukan kemaksiatan, kita merasa kita lebih baik daripada dia. Tidak boleh, tidak boleh. Bisa jadi dia yang akan kemudian bertobat dan kita belum tentu istiqomah. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua, bagaimana supaya menjaga ritme? Orang-orang semacam ini tuh hanya kemudian boleh tentunya kita temui ketika kita pingin ada sebuah niatan kebaikan yang kita pingin berikan. Jadi saya pingin deh berteman sama mereka supaya saya bisa memasukkan sedikit demi sedikit kebaikan kepada mereka. Kalau saya tidak meninggalkan mereka 100%, siapa yang akan memberitahukan kepada mereka supaya memiliki rem pada kehidupan mereka?
tentunya caranya disesuaikan dengan kulturnya dan kebiasaan latar belakang teman-teman kita. Dan tidak usah kita langsung kebal, langsung kemudian ini. Tapi lunaklah, luwes di dalam menyikapi kesalahan yang masih dilakukan teman kita. Yang ketiga, kalau kemudian kita misalkan kita tahu nih kalau diajak ternyata ada ghibahnya dan lain sebagainya, mungkin sesekali kita yang atur waktunya, kita atur tempat makannya, kita atur kemudian tempat kemudian restorannya, itu yang pertama. Yang kedua, kita memilih restoran yang pertama memilih restoran yang tidak ada haramnya. Yang kedua adalah kita sudah menyiapkan materi-materi apa sih nanti diomongkan, walaupun terkesan normatif dan agak kaku, tapi bisa dicoba. Kata para ulama gitu, kalau kamu mendapati ada teman yang suka ghibah, kamu pilihlah tema-tema yang lebih baik, yang mana ketika dia datang kamu memberikan tema-tema itu, yang mana tema-tema itu akhirnya ketika sudah dibicarakan tidak menyisakan waktu untuk membicarakan keburukan orang. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dicoba dulu, moga-moga bisa membawa pencerahan. Ustaz, kalau ini pertanyaan pribadi dari saya deh. Kalau misalkan lagi kumpul nggak niat gibah, tapi ada temen itu misalkan nggak sengaja keceplosan ngomong gibah gitu, kita boleh ikutan ketawa atau kita tutup kuping atau kita pura-pura nggak dengar? Kan sebutkan kebaikan. Sebutkan kebaikan orang itu. Kebaikan orang itu. Dia tuh kemarin begini gitu, begini. Tapi dia juga ternyata kemarin juga baik loh. Saya kemarin dikasih begini sama dia gitu. Cara untuk kafarah, cara membayar denda ketika ghibah sama orang itu membicarakan kebaikannya. Gitu ya. Itu kalau tapi dengan catatan nggak sengaja ya Ustaz. Bukan kita yang sengaja ghibah ya, itu beda lagi ya. Ya insyaallah. Baik Ustaz, ini mungkin yang terakhir Ustaz. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, Afwan ingin bertanya, setiap dosa kan ada efek dan dampaknya. Kemudian ketika sudah bertaubat dari dosa tersebut, apakah kita juga bisa meminta kepada Allah untuk menghilangkan efek dari dosa yang dulu kita kerjakan? Karena terkadang saya memikirkan hal-hal yang kurang baik dan takut terhadap efek dosa yang dulu dilakukan sehingga muncul pikiran dan prasangka negatif untuk masa depan. Bagaimana solusinya Ustaz? Silakan. Itulah makna dari doa, ya Allah ampunilah kami, rahmatilah kami. Makna rahmati itu apa? Supaya kita tidak mendapatkan impact dari dosa kita setelah bertobat dan tidak dihinakan oleh Allah dalam kehidupan di akhirat. Mintalah rahmat setelah kita bertobat. Makanya doanya itu apa? Yaitu adalah waghfirli warhamni. Kenapa ada kata warhamni setelah kita meminta ampunan? Karena rahmat itu menghapuskan kemungkinan balasan dari dosa yang pernah kita lakukan. Mintalah rahmat, berpikir yang positif. Insya Allah akan memberikan keberkahan. Amin. Jadi sholat taubat, minta rahmat, langsung berpikir yang positif ya Ustaz ya? Iya insya Allah. Sisanya terserah Allah, insya Allah. Allah maha pengasih, maha penyayang, maha melindungi dan maha memelihara makhluknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ustaz, terima kasih banyak hari ini kajiannya Masya Allah. Garis besar yang paling penting adalah kita sebagai umat muslim adalah harus memaksimalkan waktu sebaik-baiknya ya Ustadz ya. Jadi jangan dibuang-buang waktunya, sayang. Insya Allah apa yang kita lakukan selalu dalam petunjuk Allah, dan kita selalu dalam zikir, selalu dalam sunah-sunahnya yang Allah ajarkanlah buat kita gitu. Ustadz, mohon kesimpulannya sedikit dan juga doa kajian kita hari ini, silakan. Moga-moga kita dimudahkan oleh Allah untuk mengatur waktu yang terbaik kita, menjaga pikiran kita. Karena sesungguhnya apa yang kita pikir itu akan membentuk kualitas dalam kehidupan kita. Semakin berpikir yang positif, semakin positif kualitas hidup kita. Semakin negatif pula kualitas kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-ahadu samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, rahmati kami, ya Allah, sibukkanlah kami di dalam ketaatan, dalam perkara ibadah. Palingkanlah kami dari semua perkara yang menyibukkan kami dalam perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat kami. Jagalah pikiran kami, jagalah hati kami, ya Allah. Engkaulah yang menggenggam hati kami, Engkaulah yang mengendalikan pikiran kami. Sibukkanlah pikiran kami di dalam apapun yang memberikan kebaikan untuk akhirat dan dunia kami. Hanya kepada Engkau kami berharap, kepada Engkau kami berdoa, dan hanya kepada Engkau kami tidak pernah kecewa dalam setiap permintaan.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada guru kami Ustaz Umar kita atas waktunya pagi hari ini. Senang banget Jumat berkah, pagi-pagi udah ketemu Ustaz, apa kita bikin kelas pagi terus Ustaz jam segini. Masya Allah. Ya boleh kita coba. Ya boleh kita coba. Apa kita pindah pagi aja ya? Nanti kita coba bicarakan dengan bagian admin insya Allah. Terima kasih banyak buat jamaah yang sudah mengikuti kajian kami hari ini. Mohon maaf apabila dari kami ada salah-salah atau ada kurang. Dan mohon maaf juga banyak pertanyaan yang masih belum bisa kami jawab satu persatu. Insya Allah di pertemuan berikutnya kalau berjodoh bisa dipertanyakan lagi pertanyaannya. Dan sekarang akhirnya saya Caca Fredrika mohon pamit undur diri beserta seluruh tim Vision 99 dan juga Samila Sheris dan juga guru kami Ustaz Umar Mita mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian Muslim Hebat dengan Vision 99. Ikutin kajian terus bersama live IG kita. Jangan lupa untuk mendaftar The Day After You Day yang insya Allah sudah tinggal 1,5 bulan ya. Pastikan antum hadir, pastikan antum datang, pastikan antum sudah mendaftar supaya jangan sampai menyesal ketika kuotanya sudah tertutup. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada guru. Jauh banget ya delaynya. Jumat berkah, pagi udah ketemu sama kita bikin kelas pagi terus Ustaz jam segini.